Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feryl Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Selamat datang di channel Cerita Horor. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Seneng banget Feryl bisa ketemu kamu lagi di channel Feryl Bima Sakti dan podcast Feryl Bima Sakti Podcast di Spotify. Semoga puasa kamu di hari ini lancar, ya kan? Dan sambil juga mungkin apa aja, mungkin lagi puasa atau lagi menikmati makan sahur atau lagi buka puasa sambil nonton video kita. Sekarang kita ada di Cerita Horor. Dan sekarang Feryl bakal ngajakin ada salah satu teman Feryl, ada Bang Iyat. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya, oke. Bang Iyat ini rumahnya di Kutowinangun ya, jauh-jauh datang ke Gombong buat kita rekaman ini. Dan yang jelas juga nanti aku juga bakal baca ada tiga kisah dari dua orang pengirim. Yang pertama ada Mbak Nur dan juga ada mamanya Fahri yang sudah mengirimkan cerita horornya juga. Tapi sekarang aku bakal, sebelum nanti ke cerita, ada 3 cerita dari Mbak Nur dan juga mamanya Fahri. Sekarang aku ke Bang Iyat dulu. Bang Iyat, ini pengalaman horornya kapan nih? Dulu sekitar tahun 2008 ya. Oh 2008. Berarti dulu masih sekolah ya? Masih STM dulu. Oh masih STM, oke. Bisa diceritakan saat itu lagi ngapain? Ya kebetulan dulu mau main ke rumah temen ya, pakai Mau main ke sepeda. rumah teman. Itu jam berapa? Jam sekitar 6:30 lah. Oh 6:30, Masih jadi sore ya. belum malam banget ya. Belum. 6:30 sore, naik sepeda. Naik sepeda, nah Ini dari mana dulu? Dari Kutowinangun? dari Kutowinangun mau ke Tanjung Sari. Tanjung Sari juga masih Kutowinangun juga ya? Masih Tanjung. Itu jaraknya kurang lebih berapa lama kalau naik sepeda? Naik sepeda sekitar 15 menitan lah. Oh 15 menitan, oke. Apakah memang jalan saat itu sepi atau memang Sepi. melewati lewat kayak sawah-sawah gitu? Enggak, sepi itu masih habis maghrib sih. Oh habis maghrib, Habis maghrib. oke. Mungkin bisa diceritakan saat itu jalan naik sepeda gimana? Ya awalnya naik sepeda dari rumah terus nyampe pasar Pengilon itu di Tanjung Sari. Perempatan apa pertigaan kecil itu ke timur lah. Yeah. Nah ke timur lagi berapa meter udah lihat kayak bungkusan bungkusan karung putih loh. Oh bungkusan karung putih. Kirain bungkusan karung ya. Itu tempatnya di apa? Di kayak mungkin tempat sepi atau di sawah atau di perumahan biasa? Di depan rumah sih. Oh di depan rumah. Kan ada kali kecil. Oke. Ya yang lebarnya sekitar 5 meteran itu lah. Dari jauhan udah kelihatan, wah itu kayak bungkusan karung tapi kok di atas di atas cor-coran kali itu. Oh oke. Jadi bungkusan karung tapi dia letaknya di atas cor-coran kali, di samping-samping kali itu ya. Itu tingginya berapa kurang lebih? Kurang lebih ya cuman 1 meter sih. Oh jadi nggak tinggi tapi cuman 1 meter, kayak karung warnanya putih. Cuman prediksi dari hati masih jauh sih. Wah mungkin buah nangka yang dibungkus. Oh iya, oke. Oke. Terus semakin dekat. Nah dia kan posisinya di utara kali, saya di selatan kali. Nah pas dekat itu berhadapan-hadapan kok kelihatan ininya. Oh ada ikatannya di atas. Nah terus langsung di sini astagfirullah kan gitu. Iya. Nggak percaya kalau saya lihat gituan. Nggak percaya. Tapi saya pokoknya fokus ke dia terus. Fokus lihat sampai saya ngelewatin dia tetap ngeliatin. Jadi selama ngeliatin itu sebenarnya belum percaya kalau itu memang sebenarnya pocong gitu ya. Oke, sambil ngeliatin sambil berlalu. Ya, terus, sambil di sini ya. Waduh, nggak percaya saya lihat gituan kan. Oke. Tapi itu saya naik sepedanya juga nggak semakin kenceng, tetap langsam seperti tadinya juga tetap pelan gitu. Oke. Ngenceng juga nggak bisa, mau pelan lagi juga nggak bisa, cuman dalam hati nggak percaya. Terus waktu saya nikung, saya langsung nggak lihat lagi, langsung bablas ke rumah teman kan. Nah dari rumah teman itu saya langsung ketok pintu, dibukain pintu, terus saya gimana ya? Cerita atau shock? Belum cerita. Oh belum cerita. Baru dibukain terus saya duduk langsung kayak lemes banget loh. Oh rasanya. Iya. Teman saya juga kan kaget. Kenapa gitu? Tak ceritain. Iya. Itu di situ barusan saya lihat
ini oh iya. kayak pocong tapi Hmm. emang jelas sih saya Iya. hadap-hadapan mukanya aja lihat ke saya sih. Oh, jadi memang mukanya tuh Mukanya menghadap ke saya jelas dia, kelihatan. Cuman kan di sini kayak hitam semua lah. Oh, oke. Kan itu agak gelap remang-remang cuman Iya. lampu bohlam yang sekitar Tapi kelihatan 5 watt. mukanya. Kelihatan Mukanya sih. sambil ngeliatin Bang Iyat ya. Iya, ngeliatin. Oh, Itu oke. kan kayak lagi duduk di Mm-mm. tangga Tangga kali itu tangga ya. kali kan Oh ada iya itu. iya. Dia kakinya ke bawah nih. Hmm, Itu jelas banget ya. oke. Paling jelas itu dalam pengalaman. Oke. Jadi memang itu paling nyata. Mm-mm. Terus memang benar-benar kelihatan mukanya ngeliatin, kelihatan iketannya juga. Iya, ya itu yang meyakinkan kan iketannya itu ya. Oke. Tapi memang waktu cerita ke temennya cerita juga nggak sih kalau memang di situ memang tempatnya agak-agak Iya, dia Oh, oke. cerita juga kalau daerah situ memang agak angker gitu. Hmm, Apalagi 1 minggu sebelumnya itu ada kejadian orang meninggal di situ jatuh dari pohon juga. oh, oke. Jadi ada orang meninggal satu minggu sebelumnya, terus ternyata 1 minggu setelahnya Bang Iyat lewat lihat Iya. putih-putih itu tadi ya. Cuman kan nggak tahu itu apa yang jatuh. Mhm. Memang di situ tempatnya itu sih agak angker juga loh. Oke, tapi nggak kenapa-napa kan, maksudnya nggak sampai rumah terus dikasih impi-impi gitu, mimpi gitu nggak? Alhamdulillah enggak sih, Enggak, cuman lemas aja, tetap keinget aja. Oke. Baru sekali itu sih lihat jelas banget, Oh, oke. Jadi pengalamannya yang paling jelas itu ya. paling jelas itu. Oke deh. Ada pengalaman lagi? Ya kalau sebenarnya ada, cuman kan paling cuman ada remang-remang apa oke. kedengeran suara. Jadi nggak begitu gitu. jelas ya, walaupun memang beberapa kali Bang Iyat juga melihat ada sesuatu yang sekelebat gitu, tapi nggak Iya. jelas. Kalau itu memang benar-benar jelas ya. Iya itu paling jelas. Terus ada lagi yang waktu saya kan ternak ikan itu. Mhm. Ternak ikan kan bikin gubukan kecil. Iya, betul. Buat tidur. Nah, Iya. itu tempatnya juga angker juga, Mhm. pekarangan itu. Mhm. Nah waktu mau tidur jam 11-an kan saya terus digoyang-goyang gubuknya itu. Oh, oke. Jelas banget kayak Jadi memang bener gempa. kayak gempa gitu, kayak digoyang-goyang gitu. Iya. Itu bertiga saya ngerasain semua sama temen. Oke, tapi sekeliling warga-warga sekitar nggak tahu kok, nggak ada yang rasa gempa gitu. Nggak Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang teriak-teriak lindu gitu, nggak ada. ada. Oh, oke. Orang itu kan saya pagar. Oh, Kolamnya iya, saya iya, pagar, iya. saya di dalam pagar itu. Waktu mau tidur genah banget apa. Jelas banget rasanya. Oke. Goyang-goyang juga sih Oke. gubuknya sih. Jadi memang goyang-goyang, terus kerasa banget gitu ya. Kerasa Lagi tidur banget. pasti bangun semuanya ya. Bangun cuma juga keluar semua. Oh, Lihat oke. kok nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke, itu pengalaman dari Bang Iyat ya. Thank you Bang sudah sharing tentang pengalaman mistisnya. Nanti aku juga bakal baca cerita selanjutnya dari Mbak Nur dan juga Mama Fahri. Selamat datang di channel Cerita Horor. Kalau tadi ada Bang Iyat yang sudah cerita mengenai pengalaman mistisnya, kali ini aku bakal ketemu yang sudah mengirimkan cerita lewat WA ke WA aku. Ini adalah teman-teman Facebook juga ya. Terima kasih. Ini yang pertama dari Mbak Nur Fatimah. Mas Feril, aku punya 2 cerita. Yang pertama adalah saat aku merantau di Sukabumi kurang lebih di tahun 2011. Aku saat itu kerja di pabrik headset. Pembagian waktu kerja di sana ini ada 2 shift. Yang ngeri adalah ketika aku masuk shift malam. Karena saat berangkat kerja harus melewati makam yang cukup luas. Kejadian yang mengerikan terjadi saat aku masuk malam. Aku berangkat dari kos jam 7 dan saat itu suasananya memang sepi. Mungkin karena malam Jumat. Biasanya aku sama teman-temanku, tapi karena aku kena jatah piket, jadi aku berangkat lebih awal dan sendirian. Di lorong jalan yang sepi di depan pos satpam, aku merasakan ada pukulan keras seperti tangan tapi lebih besar dari tangan manusia. Aku yakin bahwa aku dipukul karena memang keras banget. Tapi anehnya saat aku nengok ke belakang tidak ada seorang pun yang ada di belakangku. Aku yang takut memutuskan untuk tidak masuk ke tempat kerja tapi ke kantin sambil menunggu teman-temanku datang. Aku ceritakan ke teman-teman mengenai kejadian tersebut saat mereka sudah datang dan memang kata teman-temanku ada seorang karyawan yang pernah meninggal dunia dengan tangan yang hancur karena terkena mesin produksi. Itu cerita yang pertama. Kemudian ini masih cerita dari Mbak Nur Fatimah.
Aku cuma 1 tahun di Sukabumi dan tahun selanjutnya aku kerja di Bogor. Kejadiannya saat aku pulang kerja jam setengah 1 malam. Sebenarnya aku tinggal di tempat yang lumayan rame, tapi kalau jam segitu suasananya sudah sepi banget. Udah gitu, nggak tahu kenapa ya kalau di Bogor itu ada makam-makam keluarga di samping-samping rumah, beda dengan budaya orang Jawa yang memang makam itu ada tempat sendiri. Aku berjalan sendiri tapi entah kenapa perasaanku ada sesuatu yang membuntutiku. Aku merinding tapi aku nggak berani untuk menengok. Aku hanya mempercepat langkahku dan akhirnya aku sampai di kos. Setelah melakukan rutinitasku setelah kerja, akhirnya aku ngantuk dan aku memutuskan untuk tidur. Aku adalah orang yang memiliki kebiasaan kalau tidur lampu harus dimatikan. Aku matiin lampu kontrakan dan aku kaget setengah mati karena ada sosok tinggi besar hitam yang ini berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku gak bisa teriak. Aku hanya diam. Mulutku kaku untuk sekedar membaca ayat kursi pun aku gak bisa. Tapi akhirnya setelah sekitar 10 menit dalam ketakutan, sosok tersebut hilang. Beberapa hari setelahnya aku pun tidak pernah berani untuk tidur sendirian. Aku cerita dengan pemilik kontrakan dan memang benar sosok penunggu di kamarku paling tidak suka kalau keadaan kamar kotor dan juga lampu yang dimatikan. Thank you banget untuk ceritanya Nur Fatimah. Kemudian yang kedua, ini ada mamahnya Fahri di Pejaguan yang sudah bercerita juga. Jadi waktu itu pas aku kelas 6 SD, kurang lebih sekitar tahun 2006. Jadi dulu SD kan ada tugas hasta karya gitu ya, pakai kain perca. Nah kejadiannya itu pas aku mau ambil kain perca di salah satu kamar rumahku yang emang belum dipakai, cuma buat barang-barang yang gak kepake gitu. Saat itu posisi semua keluarga ada di satu kamar karena habis sholat maghrib berjamaah. Bapakku masih zikir, ibu sama adikku udah tiduran tapi masih di kamar yang buat sholat itu. Nah karena keinget ada tugas itu, langsung aku ambil perca di kamar sebelah. Dan memang kamarnya gelap, jadi masuk dulu baru ngidupin lampu. Pas masuk udah berasa gak enak sih, tapi cuma takut karena gelap, gak ada perasaan yang berlebihan juga. Nah pas udah aku nyalain, ambil kain percanya, juga pengen buru-buru keluar ya. Dan pas mau keluar, aku inget banget, jelas banget itu di belakang pintu. Jadi pintunya juga gak kebuka lebar, jadi kayak ada celah gitu. Kemudian belakang pintunya ada celah gitu ya. Nah sosok itu mirip banget sama adikku, mirip semirip-miripnya. Dia senyum sampai lebar banget, sampai kayak semua giginya kelihatan semuanya gitu. Tapi memang gak ada suaranya. Udah dong waktu itu langsung lari ke kamar yang tadi buat sholat. Dan adikku masih di kamar sholat tersebut sama bapak dan ibu. Rasanya lemes, cuman duduk dan gak bisa cerita waktu itu. Kalau cerita bawaannya makin takut. Tapi sekarang udah pada tahu semuanya, keluargaku soal cerita itu. Dan dari situ sepertinya aku mulai sensitif dengan hal-hal yang seperti itu, dengan mereka itu. Oke, terima kasih buat mamanya Fahri yang sudah cerita juga mengenai pengalaman horornya waktu kelas 6 SD. Buat kamu yang pengen cerita juga, silakan kalau misalnya pengen dibacakan ceritanya di cerita horor di channel YouTube Ferel Bima Sakti dan juga pastinya di Ferel Bima Sakti Podcast, silakan bisa langsung kirimkan lewat WA yang ada di bio Instagram atau di Facebook juga, silakan sekali ya. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, like, komen dan juga share, dan juga thank you banget buat dukungannya karena sekarang subscribernya sudah 1000 lebih. Thank you banget ya. Semoga bisa jadi hiburan buat kamu yang saat ini sedang puasa. Thank you banget dan bye-bye.